Ya, jadi baik, selamat siang, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam Pancasila, merdeka. Dimanapun saudara-saudara berada, saya saat ini adalah salah satu anak Indonesia yang kepingin mau berkomentar dengan situasi bangsa ini yang kemudian memanggil saya, yang mengganggu jiwa saya untuk kemudian menggelorakan satu momentum yang dijadikan sebagai peluang bagi orang-orang yang kemudian mau mengganggu kestabilan bangsa ini di mata internasional. Kenapa begitu, saudara? Dalam waktu dekade kehidupan saya saat ini, karena saya sudah fokus dalam dunia kerja, memang ada banyak isu-isu bangsa ini yang terlampau saya kurang mengikuti. Tetapi pada paruh waktu yang singkat, belum berapa lama ini, saya mendengar kabar, bahkan mendapat berita ketika ada penolakan Israel untuk bertandang atau bertanding sepak bola di tanah air. Saudara-saudara, sebetulnya pro dan kontra itu biasa dalam mengasah rasa patriotisme dan nasionalisme kita untuk bangsa ini. Pro dan kontra itu biasa, dan bahkan sesuatu yang membuat kita kaya dalam pemikiran, sehingga menurut saya tidak menjadi hal yang sangat fundamental, sangat bermasalah, sangat besar masalahnya kemudian mengganggu kestabilan negara ini. Tetapi pertama, saya adalah seseorang yang memiliki latar belakang olahraga. Saya juga adalah seorang atlet. Saya juga adalah seorang akademis, bisa juga dikatakan sebagai seorang aktivis. Sehingga saudara, dalam latar belakang inilah kemudian mengganggu cara pandang saya ketika melihat banyak stereotip orang atau masyarakat kita yang sangat berbeda dalam melihat persoalan bangsa ini. Kita berangkat dari alam pikiran saudara-saudara kita yang menolak Israel untuk masuk ke Indonesia. Dalam hal ini hubungannya dengan olahraga sepak bola yang saat ini Piala Dunia U20 akan dilaksanakan di Indonesia. Beberapa orang yang kemudian menurut saya, entah itu tidak bermaksud untuk mengukur bacaan atau kualitas akademis saudara dalam memahami ideologi Soekarno. Artinya saya mau bilang bahwa saya adalah seorang yang sangat mengagumi dan sangat mencintai setiap alam pikiran Soekarno, saudara. Tetapi ketika ada kelompok lain yang dalam rekam jejaknya tidak pernah berbicara soal Soekarno, apalagi sampai bicara soal ideologi Soekarno, tiba-tiba sekarang mengagung-agungkan cara pikiran Soekarno bahwa beliau adalah sosok pendiri bangsa yang memiliki asas ideologi yang sangat menolak imperialisme dan kolonialisme, yang dimana setiap warga negara atau bangsa yang memiliki asas sama dengan beliau dalam memandang bangsa ini harus menolak imperialisme, kolonialisme, atau sederhananya penjajahan di dunia ini. Lalu kemudian dipakai oleh
saudara-saudara kita yang menurut saya ya mungkin baru sepintas dia melihat Soekarno berbicara seperti itu tanpa mengetahui alam pikirannya, asas ideologinya, metode perjuangannya dan lain sebagainya. Nah, hal ini yang kemudian membuat saya itu merasa terganggu. Kenapa kemudian bangsa ini terlalu gagu, di mana ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak pernah mau mengetahui lebih dalam lagi, tetapi berstatement saja atau bernarasi saja atau berjuang saja tanpa mengetahui metode, tanpa mengetahui cara sudut pandang orang yang dipakai alam pikirannya, saudara. Mereka selalu kemudian ketika karena momentum politik, karena momentum kepentingannya beririsan dengan keadaan saat ini, kemudian seperti orang yang dua kelamin dalam pikirannya gitu. Dua kelamin dalam pikiran dalam artian bahwa satunya ideologi saya anggap saja, saya umpamakan saja orang yang garis pemikiran keras kanan, kemudian tiba-tiba meminjam garis keras ideologi kiri, dicampur aduk tanpa memiliki jenis kelamin yang jelas dalam alam pikirannya, saudara. Hal ini yang buat saya terganggu begitu, terganggu sekali begitu, saudara. Kalau kita bilang Soekarno, ya, saya juga mau menyentuh beberapa rekan-rekan saya yang seideologi, yang sangat mencintai ideologi Bung Karno, saudara. Saya mau menyampaikan kepada saudara, ideologi Soekarno atau alam pikirannya, kalau saudara mau memakai sudut pandang Soekarno dalam menolak imperialisme, kolonialisme atau penjajahan di atas bumi ini dengan cara, ya, metode perjuangan Soekarno, yakni dengan cara politik non kooperatif yang tidak berkooperatif dengan segala bentuk penjajahan. Tetapi ingat saudara, Soekarno itu adalah suatu sosok, ya, bagi saya dia adalah sosok founding fathers kita yang memiliki pemikiran yang komprehensif, sehingga ketika dia menempatkan alam pikirannya itu tepat pada sasarannya, saudara. Kita bisa bicara panjang dalam kajian ini, tetapi saudara harus ingat bahwa Soekarno memiliki prinsip ideologi yang bebas aktif. Kenapa adanya prinsip ideologi bebas aktif, di mana dia membangun non-blok di antara blok barat dan blok timur saat itu? Kenapa, saudara? Karena dia merasa bahwa kita harus bebas aktif dalam memandang dunia ini, dalam kemudian memperjuangkan atau menjadi instrumen utama perdamaian dunia yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, saudara. Dalam spektrum ini artinya bahwa kita tidak bisa mengambil sepenggal saja apa yang dikatakan Soekarno lalu kita merasa bahwa kita mewakili semua alam pikirannya, saudara. Tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Ini yang membuat saya menggelitik, membuat saya tergelitik sekali, saudara. Artinya bahwa saya mau menyampaikan bahwa statement Soekarno untuk menolak imperialisme dan kolonialisme saat itu, ya, saudara yang paham soal ideologi Soekarno, marhanisme, perjuangan marhanisme saat itu berbeda dengan perjuangan marhanisme saat ini, saudara. Metodenya akan mengikuti zaman. Saya tidak sedang berbicara bahwa metode Soekarno tergerus oleh zaman, tidak. Sudah, dia tidak akan tergerus oleh zaman perjuangannya. Metodenya, metode perjuangannya tidak akan tergerus. Tetapi yang jadi persoalan adalah kita harus melihat dunia ini berkembang, sehingga ketika kita memasukkan spektrum ideologi Soekarno, ya, dia dapat menyesuaikan dengan dunia saat ini, saudara. Saya kasih contoh, saudara. Sistem, ya, jiwa, ada satu spektrum sifat manusia yang baik, yaitu
filiantropis, di mana orang melakukan kebaikan dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ya, kalau saudara-saudara kita yang iman Kristennya, kalau tangan kananmu berbuat baik, tangan kirimu tidak boleh tahu. Artinya bahwa tidak perlu kita mengumbar-umbar bahwa kita berbuat baik. Tetapi ingat saudara, di dunia zaman sekarang, digitalisasi media ya, informasi yang sangat terbuka ini ya, ternyata menjadi satu alam dunia baru yang membawa alam pikiran yang berbeda dengan zaman dulu. Filiantropis di zaman sekarang adalah seberapa mampu saudara memberikan satu dampak ketika saudara berbuat baik saat ini, dilihat oleh saudara-saudara yang lain yang belum melakukan hal yang sama seperti saudara, akan memotivasi dia untuk kemudian melakukan hal yang sama seperti saudara. Itulah fungsi dunia yang sangat terbuka sekarang. Karena itu prinsip itu berbeda. Begitulah halnya ketika kita bicara Soekarno, saudara. Kita boleh memandang bahwa Soekarno adalah bapak founding fathers kita. Jangan saudara bandingkan ideologi Soekarno, pemahaman saudara ya, jiwa nasionalisme saudara karena alam pikiran Soekarno dengan saya, saudara ya. Saya juga adalah salah satu orang yang sangat mengagumi beliau dan sangat memahami. Karena itu jangan saudara menjadikan momentum ini untuk mencederai alam pikirannya, untuk mencederai warisan-warisan apa yang sudah dia sampaikan untuk berjuang, saudara. Jadi saya sebelum kita boleh saja saudara yang mendengar video saya, kita bertemu di mana untuk kemudian kita membedah segala sesuatu mengenai asas ideologi Soekarno. Tetapi hal yang prinsip saja saya sampaikan kepada saudara bahwa Soekarno itu tidak sekedar metode atau statement yang disampaikan dalam setiap kata-kata yang dipenggal oleh orang saat ini untuk menjadikan motivasi perjuangan. Tidak hanya soal itu, saudara. Soekarno bagi saya adalah salah satu sosok manusia yang juga sempurna. Karena itu saudara harus mampu bisa membedakan ya. Ada hal tertentu yang kemudian Soekarno sampaikan untuk kita tetap menjaga kedaulatan bangsa ya, kedaulatan politik, kedaulatan kita dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, dan berkepribadian secara budaya. Tetapi dari sekian banyak alam pikiran Soekarno, saudara, dia sedang memberikan kita pemahaman untuk kita dapat menjadikan itu sebagai instrumen utama dalam perjuangan. So kalau saudara yang apalagi yang tidak pernah menjadikan Soekarno sebagai salah satu panutannya dalam alam pikiran, bahkan tidak mempelajari secara tuntas, saya mau sampaikan kepada saudara jangan saudara menjadikan momentum ini untuk kemudian menggeser persepsi publik atau pandangan publik terkait dengan sosok seorang founding fathers kita ya. Kesucian alam pikirannya dalam memperjuangkan bangsa ini tidak boleh dirusak dengan cara saudara menjadikan momentum-momentum ini kemudian memenggal kata-katanya untuk kepentingan saudara. Hal ini yang saya mau harus sampaikan kepada ruang publik untuk kemudian kita sama-sama memahami. Kalau Anda ingin tahu, ketahui, belajar ya, baca sebanyak mungkin begitu, sehingga tidak mau menghina cara berpikir orang-orang yang memiliki jiwa sama dengan Soekarno. Hal ini yang saya sangat sesalkan. Kemudian bangsa ini sangat gagu ketika ada menemukan persoalan
dengan cara apa saja, dengan metode apa saja, saudara tiba-tiba memakai segala cara untuk kemudian memuaskan hasrat keinginan saudara. Jangan, saudara. Cukup lakukan jika memang hal yang buruk, cukup untuk diri Anda sendiri. Ya, saya bukan, kalau dalam iman Kristen, dalam iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, mungkin saya tidak sempurna, tetapi biarlah ketidaksempurnaan atau keburukan itu untuk menjadi sesuatu yang buruk untuk diri saya sendiri. Tidak perlu saya menjadikan statement, bahasa, atau sesuatu yang mempengaruhi orang lain untuk ikut buruk sama seperti saya. Saudara, itu yang harus dipikirkan oleh sekian banyak masyarakat hari ini yang bergejolak, lalu kemudian menyinggung ideologi-ideologi yang tanpa disadari dia kurang memahami dan tidak mengetahui apa yang semestinya dia sampaikan, saudara. Ya. Hal yang kedua, saudara, saya adalah seorang atlet. Ya. Saya juga atlet yang pernah mengikuti kejuaraan internasional. Sebut saja salah satu cabang olahraga pencaksilat. Saudara percaya tidak bahwa pencaksilat itu adalah satu-satunya cabang olahraga yang didirikan dan diciptakan oleh orang Indonesia? Percaya tidak? Percaya, saudara. Belajar sejarah. Tetapi saudara pelajari juga sejarah historisnya, bahwa olahraga pencaksilat yang kemudian lahir di tanah air ini kemudian dikembangkan di dunia internasional dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengorbankan semua kekayaan alam, kekayaan manusia, kebudayaan kita, untuk menjadikan masyarakat luar untuk memahami kultur budaya kita, terutama dalam bela diri itu sendiri, yaitu pencaksilat, saudara. Sederhananya yang begini, saudara, pencaksilat di zaman dulu, ya, kalau tidak founding fathers kita yang berkorban, ya, sengaja dia untuk membangkitkan semangat bela diri orang luar negeri, dia mencurahkan semua ilmunya, dia berikan kepada orang luar negeri, ya, ada Australia, seluruh negara-negara di dunia ini yang belajar tentang pencaksilat. Mereka korbankan semua alam pikirannya tentang pencaksilat, tentang budaya ini, ya, sengaja mengorbankan atlet-atletnya zaman dulu, ya, untuk apa? Sengaja membuat dirinya kalah untuk kemudian membangkitkan semangat orang luar negeri, orang di negara-negara lain. Ya. Oh, ternyata saya bisa menang. Ternyata olahraga ini bisa membangkitkan passion saya dalam diri saya. Saudara, belajar itu. Pengorbanan kita. Kenapa saya singgung itu, saudara? Selalu dalam hati kecil saya pernah menolak ketika saya mengetahui sejarah ini. Kenapa ketika saya terjun ke dunia bela diri, terjun ke dunia olahraga, saya merasa tersisihkan. Orang luar negeri lebih jago, lebih hebat daripada saya, sementara pencaksilat nenek moyang saya yang buat itu, saudara. Saya sangat paham itu. Sehingga saya mau geser, ya, terutama atlet-atlet dimanapun Anda berada, terutama atlet Indonesia. Suatu ketika masa depan Anda putus, suatu ketika mimpi Anda putus, dari dalam diri Anda sudah menciptakan mimpi yang sangat besar ketika ingin menjadi atlet internasional segala macam, karena busuknya oknum-oknum bangsa dan negara saat ini, karena busuknya mereka, saudara, akan terhenti mulai dari saat ini dan anak-anak cucu saudara. Tentu saudara tidak akan mau tinggal diam.
Hal ini yang membuat kita terpanggil, saudara. Buat kita terpanggil dengan keadaan yang ada. Sehingga pada momentum ini kita bisa saja berdebat dengan segala macam peluang kita dengan alam pikiran kita. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kita boleh berjuang, tapi berjuangnya jangan kampungan. Apalagi berjuang dengan metode yang salah. Apalagi berjuang dengan cara meminjam atau memakai sesuatu yang bukan milik kita dan bukan menjadi sesuatu yang betul-betul kita pahami. Tiba-tiba kita seperti orang yang dua kelamin dalam pikiran, saudara. Hal ini yang harus menjadi spektrum utama kita untuk kemudian lebih melihat atau lebih dewasa dalam memandang situasi bangsa kita saat ini, saudara. Kalau terus-terusan seperti ini kita akan terus jalan di tempat, saudara. Mungkin saja saya saat ini atau mungkin saja saudara saat ini ya masih nyaman-nyaman saja dengan kondisi Anda saat ini, dengan pemikiran yang kolot dan tidak masuk di akal oleh orang-orang modern, saudara. Tetapi ingat satu spesimen utama, bahwa bangsa ini hanya bisa besar ketika orang-orangnya mau berpikiran tentang hal-hal yang besar dan mau melakukan pekerjaan besar, saudara. Kita tidak sedang berbeda, tetapi kita perlu juga memacu diri kita satu langkah lebih maju, walaupun dalam alam pikiran kita, saudara. Begitu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di luar sana, yang kemudian tiba-tiba muncul dengan gagah beraninya tanpa mengetahui lebih dalam terkait dengan alam pikiran, ideologi, metode perjuangan. Saya titip saja supaya saudara jangan sesekali membuat diri Anda malu. Populer baik, tetapi populer dengan cara tidak baik itu buruk, lebih buruk lagi dari persepsi buruk yang saat ini, saudara, saya sampaikan. Itu prinsipnya ya. Sehingga saya ingatkan kepada saudara-saudara yang kemudian seolah-olah memahami Soekarno dalam alam pikirannya, dalam metode perjuangan. Ingat, belajar Soekarno itu ya ada beberapa aspek. Tidak sekedar memahami siapa dirinya, tidak sekedar memahami apa yang dia katakan atau makna dari kata-kata yang dia sampaikan ya. Tetapi ada satu yang penting, saudara. Soekarno memiliki asas perjuangan, metode perjuangan. Jadi kalau saudara tiba-tiba meminjam kata-kata beliau, ya saya saran saja saudara kalau bisa pakai metode perjuangan. Sehingga ketika saudara sudah berupaya untuk belajar mengetahui pikiran dan berupaya untuk melakukan metode perjuangannya, saudara akan lebih paham dan lebih memaknai tanah air ini, bangsa Indonesia ini, negara ini yang sangat majemuk dan plural. Saudara akan kemudian mencintainya tanpa harus menjatuhkan orang lain, tanpa harus menjatuhkan negara-negara lain.
jalur perdamaian, diplomasi, hubungan internasional yang kemudian menggaungkan perdamaian dunia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu akan saudara jauh lebih memahami ketika saudara benar-benar melakukan metode perjuangan Soekarno. Ya, itu yang saya ingin sampaikan, dan saya mengundang saudara-saudara sekalian siapa saja di mana saja untuk kita kemudian sama-sama mengkaji, mempelajari, ya, mencari titik-titik fundament mengenai alam pikiran Soekarno. Saya mengundang saudara sehingga suatu ketika kita bisa menemukan jalan yang terbaik, alternatif yang terbaik untuk masa depan bangsa ini, saudara. Terima kasih. Salam sehat, salam waras, salam berjuang untuk bangsa ini, saudara.